kuantitas yang terjual. Kuantitas yang terjual dimisalkan tadi 5-5-nya terjual. Nah, sehingga TR adalah 500.000. Nah, dari sini TR itu tidak sama dengan laba, ya. Jadi jangan pernah bilang total revenue ini adalah laba. Kenapa? Ini adalah omset, ya, kira-kira seperti itu. Ini adalah hasil penjualan. Di sini tidak dibicarakan berapa harga bajunya, modal baju itu berapa sih? Nah, itu nggak dibicarakan gitu ya. Pokoknya harga bajunya itu 5, dia dijual di harga 100.000. Nah, jadi TR atau penerimaan totalnya adalah 5 dikali 100.000 atau 500.000 ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Kenapa? Bahkan anak EP sekalipun ketika menulis skripsi antara TR dengan profit atau keuntungan seringkali lupa bahwa TR tidak sama dengan profit atau laba. Ya, ini perlu diingat. Apalagi yang perlu diketahui sebelum melihat slide lain. TR itu total revenue. Nanti dari TR ada istilahnya AR atau average revenue, ya. Average revenue atau rata-rata penerimaan. Rata-rata penerimaan ini adalah TR dibagi P. Ini rumus yang harus diingat. Ada lagi MR. MR ini adalah, karena kalian sudah belajar diferensial ya, MR adalah turunan pertama dari TR. Ini yang perlu diingat. Jadi ketika bicara total revenue, nanti kalian akan melihat, mendengar, menghitung AR atau average revenue atau rata-rata penerimaan. Rumusnya apa? TR dibagi P. Lalu ada juga MR. MR ini adalah marginal revenue atau penerimaan marginal, yaitu turunan pertama dari TR. Maaf, kok salah saya. AR itu adalah TR dibagi Q, ya, penerimaan rata-rata adalah TR dibagi Q. Nanti kita lihat. Nah, sekarang lihat ke sini. Jika diketahui fungsi permintaan adalah P fungsi dari Q. Ya, P adalah harga, Q adalah jumlah barang yang diminta. Maka TR adalah P dikali Q. Nah, langsung masuk dia ke contoh ini. Jika diketahui, ya, jika diketahui P konstan atau harga konstan adalah 500. Maka kalau TR adalah P dikali Q, persamaan TR-nya bisa menjadi 500 dikali Q. Tergantung berapa Q-nya yang terjual. Kalau Q-nya yang terjual 1, berarti penerimaannya hanya 500. Kalau Q yang terjual 2, berarti penerimaannya 1.000. Ya, nah ini salah satu bentuk jika P konstan yang tadi dicontohkan untuk baju. Nah, bisa juga TR dalam bentuk kuadratik seperti ini. TR sama dengan 10 Q dikurangi Q pangkat 2. Ya, itu bisa dalam bentuk kuadratik. Nah, ini contohnya jika tadi TR-nya dalam bentuk P-nya konstan. Lihat, karena TR adalah P dikali Q, P-nya 500 ya dikali Q. Jadi tergantung Q-nya berapa. Kalau hari itu tidak berhasil menjual apapun, maka tidak ada penerimaan sehingga TR 0. 0 dikali 500, 0. Kejual 1, misalnya baju ya, terjual baju 1 di harga 500, berarti penerimaan hari itu dia dapat 500.
Terjual 2, berarti 2 dikali 500 dia dapat 1.000. Ketika ini diketahui, ya, ini diketahui, maka kalian bisa menggambarkan grafiknya seperti ini. Ya, sehingga kalian bisa menggambarkan grafiknya seperti yang kalian lihat. Bagaimana grafiknya dibuat? Sumbu tegak adalah P, sumbu datar adalah Q. Ya, kalau Q-nya 0 katanya. Ini Q-nya 0, TR-nya 0 ya. Nah, dibuat seperti itu. Kalau Q-nya 1 di sini, TR-nya 500. Nah, berarti di titik yang ini. Q-nya 2. Nah, ini TR-nya 1.000 ya. Jadi di sini sebenarnya adalah total revenue ya. Jadi ini sudah banyaknya Q yang terjual dikalikan dengan harga. Jadi bisa terbentuk seperti ini. Kok ada D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR, Bu? Jika harga sudah tertentu di pasar persaingan sempurna, maka nanti pas pasar persaingan sempurna, kondisi idealnya itu adalah D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Ini kondisi di pasar persaingan sempurna ya yang perlu diingat. Nah, terus AR, nah ini tadi yang saya omongin, saya salah selip. AR itu adalah TR dibagi Q, karena dia kan mau menghitung rata-rata, ya. Jadi, AR atau average revenue itu adalah total revenue dibagi Q, atau penerimaan rata-rata, ya. Nah, bisa dilihat MR di sini adalah turunan pertama dari TR atau TR aksen. Kalau menurut saya yang dituliskan di slide ini membingungkan alurnya ya. Tapi saya tidak bisa merubah karena dari tim ini dibuat dalam bentuk PDF. Tadinya mau saya atur supaya alurnya sesuai gitu, tapi ini seperti terlompat-lompat. Jadi tolong didengarkan penjelasan yang di kelas gitu ya. Saya ulangi lagi bahwa AR itu adalah TR dibagi Q dan MR adalah TR aksen atau turunan pertama dari TR. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya. Jika diketahui P sama dengan 10 min Q. Ini baru P ya, belum fungsi TR. Diketahui fungsi permintaan, ya, diketahui fungsi permintaan adalah 10 min Q. Atau P sama dengan fungsi Q. Maka berapa TR? TR adalah P dikali Q. P-nya mana? Ini 10 min Q dikali Q. Sehingga ketemu 10 Q min Q kuadrat. Kok kok pakai fungsi permintaan, Bu, di TR? Ya. Kok pakai fungsi permintaan di TR? Ya. Karena fungsi permintaan itu, tolong diingat, adalah banyaknya barang yang diminta pada tingkat harga tertentu. Ya, jadi fungsi permintaan itu menggambarkan banyaknya barang yang diminta pada tingkat harga tertentu. Sifatnya adalah negatif antara P dan Q. Apa maksudnya? Jika harga naik, maka permintaan turun. Atau jika harga turun, maka jumlah yang diminta atau permintaan naik. Ya, sehingga dari situ, dari definisi tersebut, total revenue ini bisa dilihat dari fungsi permintaan ya dikali dengan Q.
Nah, untuk contoh ini TR-nya menjadi 10 Ki min Ki kuadrat. Dari sini ya, dari sini kalau secara rumus mau mencari AR berarti tinggal kalian bagi 10 min Ki, maaf 10 Ki min Ki kuadrat dibagi Ki. Sehingga AR ketemu 10 min Ki. Ini adalah AR. MR-nya bagaimana? Ingat diferensial minggu lalu. MR adalah turunan pertama dari TR. Atau karena TR-nya adalah 10 Ki min Ki kuadrat, ya ini fungsi linier biasa. Ingat, Ki ini adalah pangkat 1. Jadi, kalau mau saya buat agak panjang, jadi 1 dikali 10 Ki, 1 min 1 dikurangi, turun lagi, kan turunan. Ya, 2 turun ke depan, Ki, 2 dikurangi 1. Sehingga MR adalah 10 ketika saya menjelaskan apa keluar dari Zoom-nya. Yang MR turunan dari TR itu, Bu. Oke, sebentar ya. Share screen-nya juga terputus ya. Nah, ya, saya ulangi, MR adalah turunan pertama atau first difference dari TR, ya. Ketika kita tahu TR-nya adalah 10 Ki dikurangi Ki pangkat 2, maka turunan pertamanya adalah, ingat, ini adalah Ki pangkat 1. Jadi satunya turun ke depan dikali 10, lalu kali Ki, pangkat 1 dikurangi 1. Kenapa, Bu? Karena satunya sudah turun. Ya, diferensial. Dikurangi Ki kuadrat. Ki kuadrat turunan pertamanya, ingat sifat diferensial yang awal-awal. Ya, 2-nya turun ke depan, jadi seperti ini. Lalu Ki pangkat 2 min 1. Sehingga MR adalah 10 min 2 Ki. Ya, MR adalah 10 min 2 Ki. Nah, inilah kalau kita ketahui TR-nya itu fungsi kuadratik. Ya. Jadi AR itu adalah dari TR, ya. Ketika yang kuadratik gitu ya, sebenarnya yang linear juga bisa gitu ya, tidak harus kuadratik. Ketika kita menghadapi suatu fungsi, itu bisa ada pertanyaan, apakah atau di manakah kondisi optimum. Nah, hal ini juga yang bisa ditanyakan di TR. Ya, ini yang bisa ditanyakan di TR atau total revenue. Ketika nanti ujian, kan UTS minggu depan ya, pertemuan ke-8, ketika di ujian nanti ada pertanyaan optimum. Pokoknya setiap kalian melihat pertanyaan berapakah, di manakah, bagaimanakah titik optimum. Nah, ya, ini sudah diterangkan di awal-awal. Untuk mencari titik optimum,
Ada 2 syaratnya. 1 itu yang sudah saya kasih tahu disebut first order condition. First order condition itu apa? Turunan pertama sama dengan 0, ya. First order condition. Jadi ketika ada pertanyaan berapakah atau bagaimanakah atau apakah tercapai titik optimum pada persamaan tersebut, maka kalian harus langsung nyambung. Itu berarti ada 2 cara. Pertama adalah first order condition, itu adalah turunan pertama sama dengan 0, ya. Dalam hal ini berarti, lalu ingat yang kedua adalah SOC, second order condition. Nah, sama seperti yang sebelumnya dipelajari untuk revenue, jika TR, ada double aksen ya, ini turunan kedua dari TR, kecil dari 0, maka ini yang disebut sebagai optimum yang maksimum. Kalau TR double aksen atau turunan keduanya sama dengan 0, itu yang disebut dengan titik belok. Ya, kalau turunan kedua dari TR besar dari 0, ini yang disebut dengan minimum. Jadi, ketika ada kata-kata optimum, ya langsung kalian, saya ulangi, cari turunan pertama. Turunan pertama dalam hal ini adalah revenue ya, berarti TR aksen sama dengan 0. Lalu turunan keduanya cari. Nah, nanti dari turunan kedua itu ketahuan optimumnya maksimum, minimum, atau titik belok. Nah, TR aksen ini sama dengan MR nggak, Bu? Ya, ya. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa MR itu adalah TR aksen. Bisa MR sama dengan 0, ya. Jadi terkadang di soal MR-nya sudah ada. Diketahui MR sama dengan, nah gitu ya. Lalu disuruh apakah persamaan tersebut optimum maksimum, kalian gak usah repot-repot itu nyari TR-nya, ya. Misal saya kasih gambaran ya, bahwa bentuk soal itu kan bisa macam-macam. Misal di soal diketahuinya adalah MR langsung, MR sama dengan misalnya dia fungsi gitu ya, atau tadi mana contoh MR-nya. Nah, ini misalnya MR adalah 10 min 2 Ki. Ya, MR adalah 10 min 2 Ki. Lalu ditanya, apakah fungsi penerimaan tersebut optimum maksimum? Kalian tidak usah repot-repot nyari TR. Ya, kalau kalian bingung. Kenapa? Ingat, MR ini adalah TR aksen atau turunan pertama dari TR. Ingat, ada kata-kata optimum. Berarti, balik lagi, kalau optimum FOC sama dengan 0, atau TR aksen sama dengan 0, atau MR sama dengan 0. Kan kita sudah punya MR, ya. Karena MR-nya sudah ketemu, berarti bisa dong kita langsung tulis bahwa 10 min 2 Ki sama dengan 0. Ya. Sehingga kalau seperti ini kan bisa dicari Ki-nya. Ya, sehingga Ki adalah 5. Nah, lalu turunan kedua SOC. SOC turunan kedua dari TR. Nah, ingat,
turunan pertama TR adalah MR, maka turunan keduanya adalah ini diturunkan lagi. Ya, sehingga menjadi ini kan 10 tidak ada ki ya, berarti dia hilang karena dia konstanta. Ingat aturan pertama dari diferensial, kalau konstanta berarti dia 0. Ya, 0 dikurangi ini adalah 2 ki pangkat 1. Jadi 2 dikali 1 ki 1 min 1 atau 0 dikurangi 2 atau sama dengan minus 2. Nah, pertanyaannya kan cuma nanya, jika diketahui MR adalah 10 min 2 ki, apakah penerimaan tersebut optimum maksimum atau minimum atau titik belok? Ya, dengan diketahui MR itu berarti sudah TR aksen. Kalau mau cari Q-nya berarti sama dengan 0, ketemulah Q-nya 5. Lalu di turunan kedua, second order condition, ya, MR-nya diturunkan, itu sudah TR turunan kedua dari TR. Kenapa? Saya ulangi lagi. Karena MR adalah turunan pertama dari TR. Jadi turunan kedua TR, ya MR ini diturunkan atau didiferensial lagi. Sehingga ketemulah minus 2. Tinggal lihat aturan SOC. Minus 2 berarti ini kecil dari 0. Kalau kecil dari 0 berarti ini optimumnya yang maksimum. Selesai. Ya. Jadi nggak usah panik kalau persamaan TR-nya tidak ada tapi dikasih taunya MR. Bu, kalau dari situ disuruh cari fungsi TR gimana? Berarti itu kita masuknya ke integral. Integral itu adalah kebalikannya diferensial. Diferensial turunan, integral nama isengnya itu adalah naikkan, saya nyebutnya ya, karena dia mengembalikan fungsi diferensial gitu. Jadi bisa diketahui TR menggunakan integral. Tapi sepertinya tidak akan belum ya, karena integral belum masuk ke dalam materi kalian, tapi untuk mencari TR dari MR itu bisa dengan integral. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silahkan. Slide ini bisa kalian ambil di Vkelas, sudah ditaruh ya. Saya perbaiki ini dulu, nanti kalian bingung. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang lihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi gitu ya di fungsi penerimaan. Nah, ini tadi penjelasan yang saya kasih tahu ya. TR adalah maksimum, Diki sama dengan 5. Nih, dari sini nih. Diki sama dengan 5, TR-nya adalah maksimum. Dari mana taunya, Bu? Dari turunan kedua atau TR double aksen atau turunan kedua TR lebih kecil dari 0 ya. Nah, biasanya selalu ada pertanyaan gambarkan grafiknya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, tidak usah takut, ya tinggal lagi dibuat permisalan. Ya. Sumbu datar itu selalu Q. Yang tegak itu berarti yang P, atau dalam hal ini misalnya ini bisa menjadi TR, ini bisa menjadi AR, ini bisa menjadi MR di sini, ya. Nah, itu tinggal dibuat permisalan. Jika Q sama dengan 0, nah seperti itu ngebuatnya. Kalau disuruh gambarkan grafiknya dalam satu bagan atau satu gambar, berarti bentuknya seperti ini. Apakah ada yang ditanyakan?
Kalau tidak ada, kita ke elastisitas. Kalau tidak ada, kita ke elastisitas. Ya, elastisitas ini di awal-awal mikro. PIE mikro ketika bicara permintaan, ketika bicara penawaran. Kalau bicara elastisitas, kalau kalian lupa apa sih elastisitas, ingat karet. So, karet, Bu. Iya, karet itis. Jadi pengertian elastisitas mirip seperti sifat si karet, yaitu elastis, bisa meregang, ya, kemudian kembali lagi. Nah, elastisitas kira-kira seperti itu, ya. Tapi karena kita lagi bicara ekonomi, berarti elastisitas dalam ilmu ekonomi itu adalah perubahan, ya, itu adalah perubahan atau respon. Respon, ya, respon dari apa? Nah, secara definisi di sini dikasih tahu angka elastisitas itu adalah melambangkan bilangan yang menunjukkan berapa persen variabel terikat akan berubah sebagai akibat atau reaksi perubahan 1% variabel lain. Agak ribet ya, tapi ingat yang di diferensial gitu ya, lalu di elastisitas, saya sudah bilang perubahan itu dilihat dari yang bawah. Misalnya di sini ada dua hal ya, ini delta, ini rumus elastisitas nanti seperti ini, dibagi, kalian ditunjukkan. Ada nggak di sini? Oh, di sini nggak ada. Adanya di slide satunya lagi. P dibagi oleh delta P per P. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti yang disebut delta ini, inilah yang perubahan ya. Inilah yang disebut dengan perubahan akibat perubahan dari variabel lain ya. Nah, definisi ini nanti dilewatkan dulu, untuk bagian ini akan lebih jelas di slide tentang elastisitas saja ya. Yang mau saya tunjukkan adalah di slide berikut ini. Karena ini tidak ada nanti justru di slide yang elastisitas saja ya. Jadi perhitungan elastisitas itu bisa menggunakan tadi delta atau bisa menggunakan turunan ya. Turunannya seperti apa, Bu? Lihat. Ini ada lambang D atau do, ini adalah turunan berarti ya. Dikali P per Q. Ini berarti turunan pertama dari Q. Ya, karena ada perubahan P. Nah, kita lihat D atau fungsi permintaan itu adalah P sama dengan 10 min 2 Q. Ya, dengan 10 min 2 Q. Ditanya berapa elastisitas permintaan atau elastisitas of demand atau demand elasticity. Nah, elastisitas demand atau elastisitas permintaan itu adalah, tulis dulu rumusnya, Doki pergi ya, hati-hati apa yang perlu dihati-hatiin, Bu.
Lihat fungsi dari Ki. Rumus elastisitas Ki ya terhadap P. Ini kebalik. Ya, ini kebalik. Kalau ini mau dibuat turunan, maka ini hasilnya adalah atau tulisannya adalah seperti ini. Kok begitu bentuknya, Bu? Ya, ingat lagi yang pernah saya sampaikan minggu-minggu sebelumnya. Jika bentuknya seperti ini kan bisa diartikan kalau Ki berubah, maka P berubah. Buktinya apa? Kalau Ki-nya 0, P-nya 10. Kalau Ki-nya 1, P-nya 8. Ya. 1 dikali 2, 2 ya. Jadi 10 dikurangi 2, 8. Ya. Sehingga kalau ini diturunkan menjadi seperti ini. Yang saya sudah katakan dibacanya dari bawah. Jika Ki berubah, maka P berubah. Nah, ini bentuk turunannya kalau fungsinya seperti ini. Sama apa beda dengan ini? Ayo, sama apa beda dengan ini? Dengan yang ini nih. Coba dilihat. Beda, Bu. Ada yang bisa jawab? Ya, tidak sama ya. Tidak sama. Lalunya kalau ketemu seperti ini masih linear. Gampang kalau linear. Rubah saja. Fungsinya. Fungsi dari P, fungsi dari P. Tapi bisa juga cara yang kedua, ya, bisa juga cara yang kedua, bahwa ketika kita punya P sama dengan 10 min 2 Ki, turunan pertama itu berarti adalah DP per menjadi 1. Nah, ini kan sama sekarang kita lihat. Ditanya elastisitas permintaan. Yang ditanya elastisitas permintaan. Rumusnya adalah DQ per DP dikali P per Q. Diketahui Q-nya adalah 4. Diketahui Q-nya adalah 4. Berarti saat Q sama dengan 4, maka P-nya berapa? 2 dikali 4. Atau 10 dikurangi 8. Maaf, Bu, putus-putus. Jadi P adalah 2. P ketemu 2, kita punya persamaannya adalah seperti ini. Putus-putus. Apa sudah lebih jelas? Sudah, Bu. Ada Ibu. Ya, mungkin kalau ada teman yang mendengar jelas dan yang lain ada yang putus-putus, mungkin kondisi sinyalnya ya yang berbeda-beda nih. Bisa jadi di saya, bisa jadi di tempat kalian masing-masing. Baik, saya ulangi. Karena yang diketahui adalah P sama dengan 10 min 2 Q,
ya, kita cuma bisa membuat turunan dari fungsi tersebut menjadi seperti ini turunannya, I, ya. Nah, ini turunannya hasilnya adalah min 2. Kok min 2 ini kan konstanta turunan pertama. Jadi min 2 dikali 1 dikali Q-nya pangkat 0. Semua bilangan pangkat 0 dia adalah 1. Sehingga di sini turunan pertama dari fungsi permintaan ini adalah min 2. Yang dibutuhkan rumus adalah dq per dp. Ya, nah nggak usah khawatir. Maaf Ibu, suaranya putus-putus. Iya, Bu. Yang ini putus-putus. Apakah saya terdengar? Sudah bisa. Haris, suara saya bisa terdengar jelas? Bisa, Sudah Ibu. bisa Bu. Untuk share screen masih loading. Bisa. Oke. Maaf Ibu, suaranya Ya, putus-putus lagi. saya lanjut.
Oh gitu. Oke. Mohon maaf, Bu, masih terputus-putus. Putus ya, saya saya pakai HP. Mohon maaf, Bu, suaranya masih putus-putus. Masih putus ya. Kalau sekarang, apakah sekarang masih putus-putus juga? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oh, jelas Ibu. Oke. Ya, maaf ya. Bisa dilihat share screen-nya? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Ya. Sekarang lihat ke hasil negatif 1/4. Negatif 1/4. Tidak perlu khawatir dengan tanda negatif ya. Kenapa tanda negatif? Ini melambangkan elastisitas biasanya di permintaan. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah besaran dari yang 1/4. Ini nanti ada yang disebut elastis, ada yang disebut inelastis, ada yang disebut elastisnya uniter ya, ada yang nanti disebut tak terhingga ya, sama seperti di PIE mikro. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Sepertinya tidak ada di sini ya. Nah, kalau gitu saya terangkan. Yang disebut elastis ini jika lebih besar dari 1. Inelastis jika kecil dari 1. Yang uniter itu jika sama dengan 1. Nah, nanti biasanya carilah berapa elastisitas dari, nah, misalnya dari permintaan. Lalu tentukan apakah, nah, kira-kira bentuk pertanyaannya akan
seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau belum, saya Maaf Bu, terputus-putus. Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus. beralih ke yang slide elastisitas. Saya gemas dengan sinyalnya. Apakah suara saya terdengar? Sudah Ibu. Bisa Ibu. Bolak-balik keluar, ya ampun. Bu Rati nggak bayar internetnya, kuotanya pakainya yang kecil. Enggak, saya ngambilin kuota besar. Bukan lagi yang beli kuota kalau habis, bahkan saya untuk pembelajaran saya udah pakai yang halo. WiFi juga sudah ada, tapi ya tidak tahu apakah masih berlanjut kerusakannya Telkomsel ini apa bagaimana. Karena semuanya sama, kebetulan Telkomsel semua produknya. Bentar, saya share screen. Sudah bisa dilihat? Sudah Bu. Oke, tadi sudah dijelaskan pengertian elastisitas ya. Pengertian elastisitas ada di sini ya. Lalu dari sini kita lompat dulu sebentar. Lompat kemana? Nah, ke sebelah sini nanti ke gambar ini ya. Jadi sesuai dengan yang dipelajari hari ini adalah tentang revenue ya. Revenue itu adalah penerimaan. Lalu kaitannya ke permintaan apa? Tadi sudah dikasih contoh soal yang di revenue, total revenue. Jika diketahui fungsi permintaan adalah, nah ya, jadi ketika mau nyari TR, tinggal fungsi permintaan itu dikali Q. Nah, itulah kaitannya kenapa elastisitasnya adalah elastisitas permintaan. Jadi elastisitas permintaan, ingat bukan rumus, ingat definisi dari permintaan itu sendiri ya. Nah, itulah nanti definisi elastisitasnya, yaitu perbandingan relatif dari jumlah barang yang diminta sebagai akibat atau karena perubahan relatif dari salah satu variabel bebas yang mempengaruhi permintaan. Variabel bebasnya apa?
Yang pasti permintaan itu atau jumlah barang yang diminta dipengaruhi oleh harga barang tersebut atau PX. Kalau jika jumlah barang yang dimintanya adalah X. Lalu dipengaruhi apa? Harga barang lain atau PY. Lihat ini Y. Ya, ini berarti harga barang lain. Satu lagi adalah pendapatan. Kalau di PIE mikro masih ada lagi beberapa, tapi di sini cuma 3. PX, PY, dan I atau income atau pendapatan. Nah, sekarang lihat ke gambar elastisitas. Ya, jadi elastisitas ini bisa dibagi 3 cara perhitungannya. Dengan elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Ini sesuai dengan variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan. Ya. Nah, cara menghitung elastisitas ada yang rumusnya gampang, ada yang rumusnya ribet. Ya, yang gampang itu adalah elastisitas titik. Yang agak-agak ribet ini elastisitas busur atau arc elasticity. Apa yang perlu mendapatkan perhatian? Hati-hati ketika membaca rumus. Di sini ya tertulisnya bagi ya, ini bukan kali karena ini ditulisnya seperti itu. Ya, elastisitas permintaan atau demand ini adalah delta Q X dibagi Q X. Lihat, ini adalah dibagi. Atau kalau dikali, dia menjadi PX per delta PX. Nah, tadi saya keliru nulisnya. Ya, ini dibagi. Kalau mau dibuat kali jadi seperti ini, ya. Lalu kalau dia turunan menjadi, nah, tadi juga sudah ya di slide yang sebelumnya turunan dia seperti ini. Ini berarti sama dengan yang enggak di sini. Atau kalau mau dibuat linear, maaf, dalam bentuk perkalian, kalau yang turunan ini membingungkan soalnya ya, ini menjadi PX. Masih bingung kan seperti ini bisa lagi dirubah. Nah, menjadi seperti itu, ya. Ini yang seperti tertulis di PowerPoint yang tadi sebelumnya. Ini kalau turunan. Ini kalau perubahan, ya. Segitiga ini melambangkan perubahan. Kapan pakai yang perubahan segitiga, kapan pakai yang turunan? Paling gampangnya adalah ketika kalian menghadapi soal dalam bentuk tabel seperti ini. Tidak dikasih tahu berapa fungsinya atau bentuk fungsi atau persamaan. Berarti selesaikan dia dengan rumus yang segitiga. Kalau dikasih tahu fungsi atau persamaan seperti di PowerPoint sebelumnya, maka gunakan yang ini atau turunan. Nah, nih. Ya, begitu saja membedakannya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Ya selesaikan dia dalam yang segitiga ini. Kalau nanti soalnya dalam bentuk persamaan fungsi, selesaikan dengan turunan. Sesimpel itu. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan dari dua rumus ini.
ya dari dua rumus ini. Di sini disampaikan kalau diketahui harga X adalah sekian, jumlah X, ini berarti Q ya, adalah sekian, menghitung elastisitas titik, dan menghitung elastisitas busur. Pakai rumusnya. Yang mana? Delta Q. Delta Q itu berarti adalah selisih. Ya, ingat pelajaran diferensial yang lalu, minggu lalu. Delta Q itu berarti selisih. Dalam hal ini, dia makanya kosong. Di yang pertama, dia tidak bisa dihitung selisih. Di atasnya nilainya tidak ada. Ya, makanya dimulai dari yang kedua. Selisih dari delta Q berarti selisih dari jumlah, yaitu 300 dikurangi 100. Inilah delta Q. Dibagi 100. Ya, lalu dibagi lagi delta P, yaitu 500 kurangi 1000, dibagi 1000. Ketemu hasilnya negatif 4. Negatif 4 maksudnya adalah ini adalah elastisitas permintaan. Makanya dia negatif. Besar elastisitasnya, dia harus dikasih tanda mutlak. Besaran elastisitasnya adalah 4. Jadi besaran elastisitasnya adalah 4. Sifatnya adalah negatif, yang merupakan salah satu ciri dari permintaan. Ya, nanti kalian lihat untuk yang poin berikutnya. Delta Q berikutnya adalah 600 kurangi 300. Delta P ini adalah 250 kurangi 500. Ya, nanti yang di bawahnya juga seperti itu. Nah, untuk elastisitas busur, lihat rumusnya delta Q. Delta Q berarti 300 kurangi 100. Ini 200. Dibagi QX1 tambah QX2 dibagi 2. Dengan kata lain, sebenarnya ini mau bilang rata-rata. Ini yang kalian pelajari di bukunya Parkin. Di Parkin dia rata-rata bukan? Ayo, ada yang ingat nggak yang di buku Parkin? Di buku Parkin, elastisitasnya adalah rata. Dia tidak menjelaskan. Ya. Nah, kalau melihat dari rumus, maka yang digunakan Parkin pendekatannya adalah menghitung elastisitas menggunakan rumus elastisitas busur. Kok Ibu tahu rata-rata? Rata-rata kan gitu. Ya, ini ada 2, ada X1, ada X2. Rata-rata kan berarti X1 tambah X2 bagi 2. Ya, ini yang disebut rata-rata yang di bawah. Ya, saya ulangi, ini adalah rata-rata Q dan ini adalah rata-rata P. Pendekatan ini yang nanti silahkan baca lagi buku Parkin yang digunakan dalam perhitungan elastisitas di Parkin. Ya, itu berarti elastisitas busur. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, gampang kan? Gampangnya gimana? QX1 tambah QX2 bagi 2. Berarti 200 dibagi 100 ditambah 300 dibagi 2. Nah, seperti ini. Ya, dengan kata lain sebenarnya ini adalah 200. Itu adalah rata-ratanya. Dibagi delta PX. Delta PX berarti selisih. Selisih yang mana? Ini 500 dikurangi 1000. Ya, itu sebabnya di sini negatif 500. Dibagi rata-rata harga dari X1 dan X2 atau PX1 tambah PX2 dibagi 2. Ya, jadi terus dibagi 2.
Setelah diselesaikan ketemu hasilnya negatif 1,4. Kok beda, Bu? Salah nggak, Bu? Enggak. Kenapa? Yang elastisitas titik pendekatannya seperti ini, yang elastisitas busur pendekatannya seperti ini. Karena pendekatannya berbeda, wajar hasilnya berbeda. Ya, jadi wajar hasilnya berbeda. Biasanya atau yang saya ketahui dari buku-buku itu, yang lebih dinyatakan akurat gitu biasanya yang digunakan itu yang elastisitas busur. Tapi untuk kepentingan pembelajaran matematika nanti biasanya disuruh menghitung, ya, tergantung apakah nanti dibedakan atau tidak, tapi nanti disuruh hitung berdasarkan elastisitas titik. Nah, berarti kalian pakai ini. Atau hitung menggunakan rumus elastisitas busur, berarti kalian menggunakan pendekatan ini. Namanya arc elasticity ya, jangan salah. Tapi kalau tidak ada disuruh pakai yang mana, itu bisa pakai salah satunya. Hasilnya berbeda nggak, Bu? Beda. Karena yang satu adalah rata-rata. Ya, jadi perbedaannya tidak usah membuat kalian bingung. Karena dari segi rumus, lihat saja ini sudah berbeda. Ya. Nah, yang perlu hati-hati selain menghitung ketika rumusnya berbeda, ketika melakukan interpretasi. Lihat di sini yang elastis ada disebut elastis. Ada yang disebut uniter atau unitary. Ya. Kalau inelastis dia kecil dari 1. Elastis besar dari 1. Ya. Nah, yang uniter itu sama dengan statis, perubahan permintaan lebih kecil daripada perubahan harga. Dengan kata lain, ini masuk ke mikro nih, dengan kata lain, ketika harga berubah, dia hanya menyebabkan perubahan yang akan. Itu disebut inelastis. Kalau karet inelastis berarti ditariknya atau melarnya hanya sedikit. Itu inelastis. Karet inelastis melarnya cuma sedikit. Dengan kata lain, jika harga berubah, maka perubahan permintaannya lebih kecil atau hanya sedikit dibandingkan dengan perubahan harga. Contohnya apa? Misal BBM, bahan bakar minyak. Mau harganya naik ya, mau harganya naik, orang tetap saja membeli bahan bakar minyak sesuai dengan kapasitas kendaraannya. Kenapa? Kendaraannya butuh minumnya segitu, nggak mungkin dikurangi. Yang dikurangi apa? Berarti penggunaannya. Ya, jadi hati-hati ketika kalian nanti mau berdebat, ketika bicara tentang harga bahan bakar minyak, ya, memang harga bahan bakar minyak nanti akan mempengaruhi yang lainnya. Iya, benar, karena itu nanti masuknya ke ongkos produksi. Tapi kalau bahan bakar minyak naik, orang kan tidak langsung menyetop pembeliannya terhadap bahan bakar minyak. Dia akan tetap beli. Ya, jika memang dia masih menggunakan kendaraan, dia tidak mungkin tidak membeli BBM. Ya, nggak mungkin diganti dengan air. Nggak mungkin yang tadinya Pertalite, Pertamax diganti jadi solar.
Ya, paling turun grade aja dari Pertamax jadinya beli Pertalite ya. Sekarang premium sudah dihapuskan, jadi nggak bisa lagi turun jadi premium ya, Pak. Seperti itu. Jadi, meskipun harga BBM naik, orang-orang yang butuh untuk menggunakan kendaraan ya akan tetap beli BBM itu gitu ya, sesuai kapasitas kendaraannya. Nggak mungkin juga dikurangi, nanti nggak sampai ke tujuan ya. Nah, yang mungkin adalah mengalihkan penggunaan. Misal, tadinya bawa mobil jadi bawa motor, karena beli bahan bakar minyak dengan harga yang naik lebih murah nih kalau pakai motor, apalagi cuma perginya juga sendiri kok, ya sudahlah tahan-tahan panas, nggak usah AC. Atau jadi naik sepeda, atau jadi jalan kaki. Nah, misalnya seperti itu. Atau menggunakan kendaraan umum. Tapi kendaraan umum sekarang belum tentu lebih murah dari membawa kendaraan sendiri, terutama motor ya. Sehingga jumlah motor luar biasa banyak sekali gitu ya. Sebenarnya sepeda yang paling murah karena pakai kaki ya, cuma tinggal minum sama makan. Tapi naik sepeda di tengah polusi yang seperti ini ya, kasihan juga paru-parunya gitu. Ya, jadi untuk contoh inelastis itu bisa salah satunya adalah BBM. Lalu apalagi biasanya barang-barang penting dalam hidup. Jadi ketika terjadi peningkatan harga, tidak terlalu menyebabkan perubahan di dalam permintaan. Yang elastis itu apa? Jika harga berubah, sedikit saja harga berubah, maka permintaan terhadap barang tersebut berubahnya lebih besar. Atau nah, ini definisinya sama ya. Nah, ini hati-hati nih nanti, tolong nanti saya perbaiki. Saya tidak bisa perbaiki deh, mungkin nanti akan saya rubah bikin PowerPoint sendiri gitu ya. Tapi ini hati-hati, ini tulisannya sama ya. Ini mungkin copy paste ketika buat lupa diperbaiki. Elastisitas yang elastis itu berarti perubahannya adalah besar gitu ya, lebih besar, kebalikan dari yang inelastis tadi. Silahkan penjelasannya kalian baca di buku PIE Mikro. Nah, nanti ada dua yang istimewa, sebutannya inelastis sempurna dengan elastis sempurna, ya. Yang elastis sempurna itu tak terhingga, inelastis sempurna sama dengan 0. Gambarnya bisa kalian lihat di sini. Ya. Seharusnya ini tidak ada yang bertentangan dengan PIE mikronya, ya. Jadi kalau ada kesalahan di sini gitu, kalau kalian melihat bertentangan dengan buku Parkin, ya, maka yang digunakan adalah yang di Parkin, karena mungkin yang salah adalah yang di PPT ini. Seperti definisi tadi, ya, itu pasti selip copy paste. Nah, tadi sudah elastisitas permintaan, sekarang elastisitas silang. Untuk menghitung elastisitas silang tetap sama, pakai rumus titik, pakai rumus busur. Bedanya apa, Bu? Namanya silang. Berarti kita lagi membicarakan harga barang lain. Ya, harga barang lain. Itu sebabnya dicontoh di sini. Jumlah permintaannya adalah permintaan barang X, tapi harganya adalah harga barang Y. Nah, ketika bicara elastisitas silang, nanti kita bicara ada barang substitusi, ada barang komplement, ada barang yang tidak terkait sama sekali. Perhitungan ini sama dengan yang sebelumnya. Yang membedakan adalah di sini Q-nya untuk X, harganya untuk Y. Ya, jadi ini yang perlu hati-hati. Kalau ujian mungkin ditampilkan semua harga barang X, harga barang Y.
Ki X, Ki Y. Nah, dari situlah nanti berkembang pertanyaannya. Ada elastisitas permintaan barang X, ada nanti elastisitas permintaan barang Y, ada elastisitas silang barang X terhadap harga Y, nanti ada yang silang barang Y terhadap harga X. Ya. Kalau ujian seperti itu. Nah, tapi yang perlu kalian ingat ini ya, variabel yang digunakan. Q-nya di sini X, harganya adalah Y karena harga barang lain. Nah, lihat definisinya. Kalau elastisitas silangnya adalah positif, berarti elastisitas silangnya itu positif ya. Ini saya bantu dulu dengan alur pikir, takutnya kalian nanti susah ngingetnya. Ini perlu dihafal soalnya. Permintaan ya, ini kan melambangkan interaksi antara P dan Q. Idealnya adalah PX dengan QX. Menurut hukum permintaan, kalau P-nya naik, maka Q-nya adalah turun. Ya, atau kalau P-nya turun, Q-nya menjadi naik. Ini kalau di barang X dipengaruhi oleh harga P. Nah, bagaimana jika ternyata ada harga barang lain, yaitu harga PY. Ya. Nah, kalau mau bicara harga lain, jangan lupakan bahwa harga barang Y ini terlebih dahulu interaksinya dengan jumlah barang Y. Maksudnya apa? Yang idealnya ketika harga barang Y naik, maka permintaan barang Y turun. Idealnya jika harga barang Y turun, permintaan barang Y akan naik. Tetapi jika QX dan QY atau barang X dengan barang Y ini ada hubungan, ya, ada hubungan satu, substitusi. Substitusi berarti menggantikan. Y menggantikan X atau misalnya X menggantikan Y. Gitu ya. Nah, bagaimana ini kejadiannya? Bagaimana ini kejadiannya? Kejadiannya adalah ketika harga X naik. Kan orang mengurangi pembelian barang X. Ya. Tetapi ternyata barang X punya substitusi. Ya, ternyata barang X punya substitusi. Substitusinya apa? Kita anggap dia adalah Y. Sehingga ketika harga X naik, ya, lalu permintaan barang X turun, ya, ternyata barang substitusi atau penggantinya itu naik. Kenapa naik, Bu? Substitusi pengganti, ya. Ketika harga barang X turun, orang mengurangi pembelian X, diganti aja deh sama yang Y, mirip-mirip kok. Sehingga permintaan Y akan naik. Inilah yang dinyatakan sifat antara PX dengan QY adalah positif. Ya. Ini positif. Ya, di sini dia Q-nya apa? QX ya. PY. Oh ya, terbalik ya, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian paham ini berarti nanti tinggal dibuat sebaliknya saja untuk barang QX dan harga Y, ya. Nah, ini sifat ini substitusi, kenapa dia bersifat positif seperti itu. Contohnya apa? Jangan BBM. BBM agak-agak susah. Apa ya substitusi ya? Apa yang kira-kira menggantikan
Nanti kalian carilah ya contohnya apa. Saya jelaskan dulu yang komplementer. Komplement. Komplement itu berarti saling melengkapi. Berarti Y dengan X tidak bisa bekerja sendirian. Kalau X dikonsumsi, maka Y juga dikonsumsi. Seperti orang bikin kue. Ada telur, ada gula, ada tepung. Jadi semakin banyak permintaan kuehnya, maka permintaan terhadap tepung, telur, dan gula juga semakin besar. Ya. Nah, kita lihat tapi di sini bagaimana. Saya pakainya X lagi ya. Kalau harga barang X naik, ya, permintaan barang X turun. Ya, permintaan barang. Hal ini juga yang terjadi dengan permintaan terhadap barang Y. Kenapa? Karena mereka saling melengkapi. Kalau X-nya saja turun, pelengkapnya juga turun. Ini kenapa di sifat komplementer sifatnya negatif. Satu naik, satu turun, itu negatif. Kalau positif, satunya naik, atau satu turun, yang satu turun. Kalau negatif itu bertentangan, ya. Ini sifat komplement. Itu kenapa di sini positif, di sini negatif. Kalau yang tidak berhubungan, ya terserah aja, X mau dipakainya banyak, ya tetap banyak juga bisa turun juga bisa ya, karena tidak ada hubungan sama sekali. Ya, jadi ini yang perlu dihati-hati. Tanda positif di elastisitas silang artinya barangnya substitusi. Tanda negatif berarti sifat barang X dengan Y-nya adalah komplement. Ya, kebetulan dicontoh semuanya positif. Berarti itu adalah substitusi. Sifat antara barang Y dengan X adalah saling menggantikan. Ini harus dihafal. Ya, karena biasanya ini ditanyakan untuk elastisitas silang. Nah, untuk yang pendapatan. Ini yang terakhir itu dari income, rumusnya sama. Ada dengan titik, ada dengan busur. Kalau dibuat tabel ya, di sini QX, yang di sininya pendapatan, bukan harga. Cara pakai rumusnya sama. Ya, yang perlu dibedakan adalah angka elastisitasnya. Lihat di sini. Ya, berdasarkan pendapatan, nanti barang itu diklasifikasi menjadi barang inferior, barang normal atau kebutuhan pokok, atau barang mewah. Barang inferior berarti dia barang yang kualitasnya rendah atau yang harganya murah, kecil dari 0. Ya, kenapa? Barang inferior itu ketika terjadi peningkatan pendapatan, maka permintaan, misalnya di sini barang X ya, itu akan turun. Dengan kata lain sifatnya ini negatif. Maksudnya negatif apa? Pendapatan naik, jumlah barang yang diminta turun. Kenapa? Digantikan dengan barang lain yang harganya lebih mahal atau yang kualitasnya lebih baik. Contohnya apa? Nagita Slavina. Sama mas saya pakai sendal jepit.
Tapi sendal jepit saya beli di Indomaret, merek Indomaret kah, merek Swallow kah, atau saya beli di Camart, harganya paling mahal 40.000. Nah, Gita Slavina sama saya pakai sendal jepit, tapi merek ya. Jadi dia belinya setidaknya 500.000 ya. Nah, ketika saya pendapatannya sehari juga ratusan juta sebagai content creator atau YouTuber ya, mungkin juga jangan-jangan saya pakai sendal yang seharga 500.000 mungkin saja. Nah, kalau seperti itu, maka di saya barang sendal jepit tadi yang saya beli di Indomaret atau Swallow tadi yang 40.000 nggak saya pakai lagi tuh. Saya beli yang merek lebih bagus dengan harga 500.000. Di saya pada kondisi ketika income saya naik, maka sendal jepit 40.000 menjadi barang inferior. Hati-hati dengan penjelasan saya mencernanya. Berarti untuk setiap orang, barang inferior itu bisa berbeda tergantung dari tingkat pendapatan. Ya, tergantung dari tingkat pendapatan. Ya. Jadi untuk pendapatan ini untuk barang kita diartikan sama, ya. Untuk setiap orang, tapi kalau di contoh soal tidak disebutkan, tidak harus dianalisa dibandingkan ada orang A, ada orang B gitu, tidak disebutkan dua orang gitu ya atau dua pihak, ya berarti dia diartikannya bahwa itu inferior untuk semua, dianggapnya begitu. Tapi kenyataannya untuk barang inferior ini akan berbeda setiap orang ya, tergantung dari tingkat pendapatan. Kira-kira seperti itu. Kalau dia barang mewah, ya, ketika pendapatan naik, maka jumlah yang diminta juga naik. Itu sebabnya dia cenderung positif. Ya, pendapatan naik, jumlah yang diminta naik, gitu ya, untuk barang mewah. Kenapa? Namanya pendapatan naik. Biasanya yang seperti itu kan kualitas jadi diperhitungkan ya. Kualitas jadi prestise gitu ya, yang mana kelihatan mereknya bagus. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kita bicara perilaku ketika menganalisis pendapatan. Ya, ini masuk juga ke PIE mikronya. Kira-kira seperti itu. Ya, sehingga untuk barang kebutuhan pokok itu terletak di antara ini. Nilainya terletak di antara barang inferior dengan barang mewah. Kira-kira penjelasan slide-nya seperti itu. Ya. Nah, ini penjelasan berikutnya adalah jika menggunakan turunan. Jika menggunakan turunan, maka menjadi seperti ini. Ya, ini PX, PY, PY-nya ada 1, ada 2, lagi ada income. Ya, analisis permintaan jasa kereta api Argo Bromo dari Jakarta ke Surabaya. Ya, mana yang dilihat, Bu? Kalau seperti ini, yang dilihat adalah nilai di depan PX, di depan PY1, di depan PY2, di depan I. Itulah yang melambangkan elastisitasnya. Ya, itulah yang melambangkan elastisitasnya. Nah, tapi silakan lihat di sini ya, ini nanti bisa kalian cermati. Keterangannya tidak lengkap tapi ini ya.
Jadi ini tidak bisa diselesaikan. Ya, ini ada keterangannya. Ada PX1, PY1, PY2, dan ada I. Ya, sehingga ini bisa diselesaikan. Elastisitas harga adalah turunan pertama. Ini sesuai rumus ya. DQX dibagi QX dibagi DPX dibagi PX. Atau bisa dituliskan seperti ini. Nih, saya buat contohnya satu, nanti yang lainnya silahkan kalian pelajari. Sehingga elastisitas harga itu menjadi QX dikali PX DPX. Atau ini menjadi DQX per DPX dikali PX per QX. Nah, ini kan turunan ya. Tadi itu hasil regresinya sudah ada nih. Ini hasil regresi linier. Nah, untuk elastisitas harga berarti ini harga X ya. Belum silang nih. Harga X berarti lihat dari A1. A1 yang mana? Yang ini. Berarti ini adalah nilai A1. Nilai A1 apa? Min 0,5742. Ya, min 0,5742 dikali PX per QX. PX-nya mana, Bu? Cari, ini PX-nya. Nah, ini PX ya. Saya tulis lagi 0,5742 dikali berapa tarifnya tadi? 220.000. QX-nya mana, Bu? QX-nya dihitung. PX-nya masukkan ke sini, PY-nya masukkan ke sini, PY2 masukkan ke sini, I-nya masukkan ke sini. Nanti ketemulah nilai QX ya, masukkan dia di situ. Tinggal kalian bagi dan kali. Ya. Jadi untuk bagian ini dikerjakannya seperti itu. Berarti QX-nya nilainya sama dong, Bu? Iya. Kenapa bisa sama? Karena diketahui PX, PY1, PY2, dan I. Itu masukkan saja ke dalam persamaan, lalu ketemulah nanti nilai QX. Ya, nilai QX-nya sama, kan tidak ada perubahan di PX, PY1, PY2, dan juga I. Ya, jadi nilai QX-nya. Nah, ini silahkan dikerjakan. Ini sudah dikasih nih contohnya satu. Ini silahkan dikerjakan. Saya tunggu sampai dengan enggak malam ini, besok pagi jam 7 ya, pengumpulan terakhir jam 7. Atau mungkin saja saya perpanjang jadi jam 12. Tapi tolong, ini kesalahan yang sama yang banyak WA untuk kuis. Tolong diperhatikan di saya Mohon maaf, Bu. Suaranya terputus-putus. Pengumpulannya berapa lama. Di situ dikasih tahu kok. Di kelasnya nggak sembunyi-sembunyi, dikasih tahu deadline-nya 2 jam 40 menit lagi deadline-nya. 48 jam sekian menit sekian detik lagi dikasih tahu sama kelas. Terputus-putus. Oke. Jadi tolong kerjakan ini ya, deadline-nya besok. Mungkin saja jadi jam 12. Tolong lihat di kelasnya ya, ini PR. Nah, ada yang mau saya jelaskan di soal kuis kemarin, terutama yang terkait dengan makro. Masih putus-putus nggak suara saya? Sudah tidak, Bu.
Ternyata kalau suara saya putus-putus itu tandanya Zoom-nya akan mementalkan saya. Sinyal saya berarti lagi jelek. Sekarang sudah terdengar jelas? Sudah, Bu. Oke. Saya mau jawab yang kuis kemarin. Tapi yang saya jawab yang terkait dengan makro ya. Yang soal nomor terakhir ya, kalau nggak salah yang bonus ya. Karena nanti di makro soal ini ada. Bentar, saya share screen, saya kasih contoh. Ini jadi saya sekalian menjelaskan nanti untuk makro ya. Karena di makro biasanya soal hitungan ada. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah bisa, Oke. Bu. Nah, contoh yang contoh ini soal yang terakhir ya. Dalam perekonomian tertutup, yang perlu dicerna tertutup berarti tidak ada ekspor dan impor. Ya, diketahui C adalah ini, I ini, G ini, dan T ini. Nah, yang perlu dicerna di sini adalah pertama-tama lihat dulu dia nanyanya apa. Keseimbangan pendapatan agregat dalam perekonomian. Berarti kan keseimbangan itu sebenarnya Y sama dengan AE. Salah. AE. Ya, atau Y sama dengan C plus I plus G. Ya, C-nya ada, I-nya ada, G-nya ada. Tiba-tiba muncul T. Nah, ini yang perlu diselesaikan. Selesaikannya apa? Kita mulai dulu dari konsumsi. Ingat, fungsi konsumsi bilang ya bahwa Y disposable itu adalah Y yang dikurangi oleh pajak. Jadi fungsi konsumsi di atas itu berubah menjadi 400 ditambah 0,70 Y min. Pajaknya berapa? 450. Dengan kata lain ini bisa dirubah 400 ditambah 0,70 Y min. Nah, 400 berapa tuh? Ya, berapa? Ayo, berapa itu? $315 ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Bener ya? Nah, kalau seperti ini fungsi konsumsinya kan berubah. Jadi 400 dikurangi 315. Ya, 400 dikurangi 315 itu jadi 85 ditambah 0,70 Y. Ini disimpan dulu. Kenapa perlu disimpan? Kita lihat I belum selesai ya, masih ada Y, nggak apa-apa. Ada G. Nah, kenapa dia perlu disimpan? Karena ini nanti yang akan digunakan di dalam Y. C-nya adalah, saya kurung biar ketahuan mana C, 85 ditambah 0,70 Y. I-nya 100 ditambah 0,20 Y. G-nya 500.
Nah, kalau sudah seperti ini, kan ini sudah sama nih, ada Y, ada Y. Nggak usah khawatir, ini sudah pengerjaan matematika ya. Ini sudah pengerjaan matematika. Gimana cara pengerjaan matematikanya? Berarti yang Y ini dikelompokkan saja ya. Dikelompoknya gimana? Nih, biar tidak membuat bingung. Saya buat 85 ini ya, ditambah 100. Ini. Ditambah 500. Ah, tuh biar nggak bingung. Ya. Terus ditambah apa lagi? 0,70Y ditambah 0,20Y. Atau Y sama dengan 685 ditambah 0,9. Ya, Y-nya pindah ke sini karena sama-sama Y. Jadi, Y ya, keluar lagi. Suaranya sudah terdengar? Suara saya sudah terdengar belum? Ya. Saya share lagi. Kalau seperti ini ya, tadi sudah ada nih. Tinggal dipindah tanda saja si Y-nya menjadi ke sebelah kiri. Nah, Y ini kan sebenarnya adalah 1 di depan. Jadi Y dikurangi 0,90Y ini sama saja dengan 1 dikurangi 0,90. Ya, berarti ini adalah berapa? 0,1 Y sama dengan 685. Berarti Y adalah 685 dibagi 0,1 sama dengan berapa? 6.850. Inilah nilai Y. Ya. Kalau Y-nya sudah ketemu, berarti kalian bisa menemukan nilai C dan bisa menemukan nilai I. Ya. Seperti itu, segampang itu. Nih. Ada yang mau ditanyakan? Terus putus. Saya Iya, tunggu Bu. dulu sebentar. Tadi pas dijelasin Ya. putus. Sekarang bagaimana suaranya? Sudah, Bu. Sudah terdengar. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari yang disampaikan tadi? Nanti saya masukkan yang sudah saya jelaskan tadi ke Viklas ya. Setelah kelas ini termasuk daftar hadir. Jadi jangan khawatir nggak ada daftar hadir. Saya masukkan kemudian. Minggu depan kuis. Karena itu pertemuan 8, jadi minggu depan kalian sudah kuis ya. Bahannya dari mana? Dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 hari ini
Ya, itu bahan kuis. Oh, UTS atau kuis? Maaf, salah kok kuis. UTS Haris. Iya, ya, buat UTS. Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Ya, jadi tolong dipelajari untuk close book gitu ya, karena kan kalau close book kami juga harus mengawasi benar nggak sih kalian close book, sepertinya begitu. Tapi nanti tidak tahu, biasanya dari PJ tim matematika, jadi Pak Muhyiddin yang akan buat soal gitu ya, nanti dari beliau. Jadi lihat nanti bagaimana ininya. Nanti saya informasikan jika close book atau jika dia buka buku gitu, nanti ketika saya posting di Vclass akan saya sampaikan ya tentang bagaimana cara pengerjaannya. Yang penting adalah kalau dia open book berarti kalian tetap harus belajar karena kan waktunya kemarin tuh kuis tuh. Walaupun open book kan kalian tetap harus sudah tahu mau cari jawaban di mana. Ya. Jadi sudah harus belajar kalaupun open book. Kalian harus tahu pakai rumus yang mana, cari jawaban yang mana. Nah, gitu itu sudah harus tahu. Jadi tidak menghabiskan waktu balik-balik lembar catatan, balik tuh kalau open ya. Kalau close book saya sih tidak terlalu yakin bahwa itu akan close book, tapi kalaupun close book ya berarti kalian benar-benar harus close book gitu ya, tutup buku gitu. Tapi sepertinya sih tidak ya, karena masih belajar di rumah. Kira-kira seperti itulah hari ini dan penjelasan untuk UTS. Tolong diperhatikan, jangan sampai seperti kuis ya. Jadi kuis itu kemarin seperti simulasi ya, simulasi untuk UTS. Tolong diperhatikan waktu pengumpulan. Tolong diperhatikan, saya sudah memberitahu langkah-langkah untuk pengerjaan. Jadi itu tolong diperhatikan, dibaca baik-baik. Ya, kapan harus dikumpul, bagaimana aturan main itu nanti akan ada informasinya. Jadi tolong itu dicermati dulu gitu ya. Nah, untuk kuis yang minggu lalu bagaimana? Ada yang salah, ternyata sudah keklik, dibiarkan, baru mau nyoba lagi, ternyata sudah tidak bisa. Ada yang seperti itu. Ada yang salah waktunya. Nah, ya nggak usah khawatir. Mudah-mudahan kuis ini nanti bisa saya kasih. Kalau saya kasih 3 kuis dalam 1 semester, nanti akan saya ambil 2 ya. Jadi akan saya ambil 2 gitu. Jadi nanti tinggal saya lihat mana yang kuisnya ada. Nah, begitu. Tapi kalau saya hanya ngasih 2 ya, berarti nanti kuis itu mungkin akan saya ambil 1. Buat apa dong Bu, udah susah-susah ngerjain kuis, kok nggak ada nilainya, dari 3 cuma diambil 2? Enggak, yang kalian lakukan tetap saya hitung dalam bentuk keaktifan. Jadi yang ikut kuis 3 tentu akan berbeda nanti dengan yang ikut kuis 2 atau kuis 1. Ya, ada nilainya untuk masing-masing komponen. Ya, jadi nanti tetap akan ada perhitungan. Nah, yang bonus kemarin buat apa? Nggak ngaruh ke nilai kuis, kata Ibu. Tapi menjadi tambahan nilai. Nah, itu nanti untuk nilai akhir. Ketika UTS, UAS, kuis, tugas, semua sudah dimasukkan, kan nilai kalian biasanya ancur-ancuran tuh sebelum kami olah. Ya, kami olah itu dalam artian nanti ada nilai tambahan keaktifan, ada tadi tambahan kuis. Nah, itu dimasukkan ke sana. Nanti dilihat lagi dapat nilai ABCD-nya, berapa kalian dapat. Ya, kalau masih belum sesuai dengan standar, nanti kami tambahkan lagi nilai. Nah, akan jadi seperti itu. Ya, jadi nilai bonus kemarin itu adalah nilai tambahan untuk nanti di akhir hitungan menghitung nilai akhir A, B, C ya seperti itu ya. Tapi saya tidak berharap kalian dapat C. Minimal B min, minimal. Jadi tolong belajar.
Soalnya kisi-kisinya apa? Yang sudah diterangkan di kelas, yang ada di buku Kalangi, yang ada di tugas. Itulah kisi-kisi soal. Ya, menjadi seperti itu. Yang diomongin ketika kuliah, itulah kisi-kisinya. Jadi yang rajin nyatet, Bu Rati ngomong ini diingat, ini dikasih tanda, ya itulah kisi-kisinya. Gitu ya, itu yang kira-kira keluar. Karena PJ kami itu kalau bikin soal, tidak pernah menyimpang jauh dari yang disampaikan. Ya, jadi apa yang dikasih itulah yang dikeluarkan gitu. Tapi dengan variasi. Tadi misalnya ada TR, tapi yang diketahui nanti misalnya TR-nya malah nggak dikasih tahu, malah dikasih taunya MR. Nah gitu ya, dengan variasi. Jadi itu yang perlu kalian pelajari. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya segera lengkapi bahan di Fiklas, termasuk daftar hadir, untuk bisa kalian isi dan bisa kalian pelajari ini nanti ya. Buku cetak, tolong buku cetak itu dikerjakan, di Kalangi itu kan ada contoh soal ya. Tolong itu yang sudah dikerjakan oleh Kalangi, kalian pelajari dengan cara mengerjakan itu. Gitu, itu salah satu bentuk belajar gitu ya. Karena kan mirip-mirip itu, mulai dari disuruh menghitung sampai disuruh gambar. Nah, seperti itulah kira-kira soalnya nanti ya. Jadi kalau kalian rajin mengerjakan, rajin belajar ulang, nah mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik. Ya, saya minta maaf dengan ketidaknyamanan saya mental-mental keluar masuk Zoom ini ya. Mudah-mudahan nanti penjelasan bisa dilihat di materi yang akan segera saya masukkan ke Fiklas. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.